Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniasih Dwi Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sanata Dharma Angkatan ketiga. Pada pertemuan hari ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri Bareng. Dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah model pembelajaran daring, di mana dalam kegiatan ini saya melakukan dua macam kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan asinkronus, di mana ada beberapa tahap kegiatan yang tidak dilakukan secara tatap muka melalui Zoom ataupun media yang lain, yaitu guru hanya memfasilitasi atau mengirimkan link yang harus diunduh oleh peserta didik. Jenis kegiatan pembelajaran yang kedua kami lakukan secara sinkronus, di mana dalam kegiatan sinkronus ini guru bersama peserta didik melakukan kegiatan pemaparan materi dan juga kegiatan diskusi yang akan dilakukan secara tatap muka melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piki hilang, Piki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Kita sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian Ibu harapkan bisa memimpin doa. Ayo ketua kelasnya, silakan dipimpin doa. Oke, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Pembelajaran daring seperti biasanya, meskipun kita tidak pernah bertatap muka dalam pembelajaran, saya harapkan dalam kegiatan belajar kalian tetap semangat. Karena bagaimanapun juga, generasi muda adalah generasi emas bagi bangsa Indonesia. Agar mungkin ada yang dengar isu tentang corona, COVID-19 akhir-akhir ini di daerah kita bagaimana? Memburuk. Semakin Sangat memburuk. Virus atau pandemi COVID ini semakin memburuk di daerah kita. Ibu harapkan kalian yang di rumah selalu menjalankan yang namanya 3M. Apa itu 3M? Masker, Menjaga tangan, jarak. menjaga jarak. Kita harus rajin-rajin yang namanya mencuci tangan. Kemudian langkah yang kedua, M yang kedua, kita juga harus menjaga jarak. Yang ketiga, kita kemarin Bu Murni sudah membagikan materi, link materi di grup WhatsApp, sudah diunduh? Sudah. Ya, sudah ya. Oke, materi yang Bu Murni share itu tentang kerajaan apa? Mataram kuno. Ya, Mataram kuno sama Sriwijaya. Sriwijaya. Ya, bila kalian sudah mengunduh materi yang sudah Bu Murni bagikan di grup WhatsApp, itu adalah kelanjutan dari materi minggu lalu. Ya, mungkin salah satu bisa menjelaskan materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Kerajaan. Ya, Sirut. Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan awal yang muncul di Indonesia diantaranya ada Kutai, Kalingga, dan juga Tarumanegara. Nah, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan bagaimana perkembangan kerajaan selanjutnya di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Mataram kuno. Sudah. Sudah. Jadi kita membahas dua kerajaan besar yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini sudah muncul di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi.
Oke, dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini ada tujuan yang harus kita capai. Ini ada 4 tujuan yang harus kita capai setelah belajar tentang Kerajaan Sriwijaya dan juga Mataram. Mungkin salah satu dari kalian bisa membacakan. Nira ya, silakan dibaca tujuannya. 1. Mengidentifikasi berdirinya Kerajaan Sriwijaya dan Mataram. 2. Menganalisis perkembangan kehidupan, ekonomi, sosial, dan budaya masa Kerajaan Sriwijaya dan Mataram. 3. Menyimpulkan perkembangan kehidupan pemerintahan ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Sriwijaya dan Mataram. 4. Menemukan nilai-nilai hasil kebudayaan Kerajaan Sriwijaya dan Mataram yang saat ini yang disajikan dalam bentuk poster. Oke, terima kasih. Jadi itu adalah 4 tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar di pertemuan kali ini. Kemudian ini saya tampilkan garis besar materi yang harus kita pahami. Kita harus tahu di mana sih lokasi dari Kerajaan Mataram kuno. Ya, kalau dilihat dari petanya ini menunjukkan pulau apa? Jawa. Pulau Jawa. Berarti memang Kerajaan Mataram itu ada di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Jawa dan Jawa Timur. Ya, betul. Itu adalah letak Kerajaan Mataram. Kemudian untuk sumbernya, bagaimana kita tahu bahwa Kerajaan Mataram itu benar-benar ada di Indonesia? Ternyata memang ada sumber tertulisnya dan juga ada peninggalannya. Betul. Sumber tertulisnya itu dari Prasasti Canggal salah satunya. Ya, betul. Terus ada berita juga, berita yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada Kerajaan Mataram di Indonesia. Kemudian selain dari sumber, kita juga harus tahu tentang raja. Raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataram itu. Rajanya dibagi menjadi 2. Ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Kenapa kok ada 2? Karena rajanya 2. Masa itu rajanya 2? Pembagian wangsa atau garis keturunan. Pembagian wangsa atau garis keturunan, benar. Bahwa Kerajaan Mataram itu ternyata diduduki oleh 2 wangsa yang besar pada zamannya. Wangsa apa dan wangsa apa? Sanjaya dan Sailendra. Wangsa Sanjaya dan wangsa Sailendra. Wah, pinter sekali ya. Kalau Kerajaan Sriwijaya ini, itu ada petanya? Kerajaan Sriwijaya kalau dilihat dari petanya itu di mana? Itu loh ada petanya sangat jelas di daerah Sumatera. Jadi ada pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa pusat keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini ada di Palembang dan juga di Jambi. Kok bisa tahu pada saat itu Kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan juga di Jambi? Ternyata di sini ada sumbernya. Bisa dilihat ya sumbernya. Bisa ya. Dari mana kita tahu bahwa Kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang? Sumbernya dari mana? Berita Cina. Berita dari Cina. Siapa yang menceritakan? orang-orang. Ising. Kemudian yang dari Arab. Yang dari Arab itu para pedagang Arab sempat singgah di daerah Sumatera. Dan di sana ternyata sudah ada perkampungan orang-orang Indonesia dan mereka menyebutnya bahwa orang-orang Sriwijaya itu dengan sebutan Zabak atau Sabai atau Seribusa. Ya, itu adalah sebutan Kerajaan Sriwijaya bagi orang-orang Arab. Setelah lokasi dan sumber itu ada nama-nama raja. Nama-nama raja dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi raja terbesarnya, langsung saja ya, raja terbesar dari Kerajaan Sriwijaya itu dikenal dengan nama Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa.
Mungkin ada yang bisa menjelaskan hubungan Balaputra Dewa dengan Kerajaan Mataram. Itu Bu, Raja Balaputra Dewa itu masih keluarga dari Kerajaan Mataram. Terus kenapa dia menjadi raja di Sriwijaya, ayo? Kan Raja Mataram itu kalau nggak salah Raja Pikatan atau gimana nggak tahu saya. Rakai Pikatan. Itu merebutkan kekuasaan Kerajaan Mataram. Lalu Raja Pikatan itu menang. Kemudian Balaputra Dewa itu lari ke Sriwijaya gitu, Bu. Nggih. Betul sekali Ayu Wulan. Jadi memang Balaputra Dewa ini sebelum menjadi raja di Sriwijaya, dia atau keturunan dari orang Sriwijaya yang tinggal di daerah Mataram. Dan di sana ternyata dia tidak mendapatkan tempat yang layak. Dan juga dia dikalahkan oleh Rakai Pikatan sehingga Balaputra Dewa ini kembali ke tanah aslinya yaitu di Sriwijaya. Di sana dia disambut baik kemudian dijadikan sebagai seorang raja. Nah, setelah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Ini candi yang sering kita lihat di buku-buku pelajaran. Ada yang tahu namanya candi apa? Yang Bu Murni sorot pakai kursor? Muara Takus. Iya, benar Candi Muara Takus. Dan ini adalah prasasti-prasasti yang dihasilkan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Salah satu prasasti yang paling terkenal pada saat itu adalah Prasasti Nalanda. Di mana di dalam prasasti ini menjelaskan kebesaran dari Raja Balaputra Dewa dan beliau sangat menghargai dan juga sangat memperhatikan nasib rakyatnya sampai dibuatkan sebuah beasiswa agar mereka bisa mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Itu adalah garis besar dari dua materi Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Mataram. Jadi ada hubungannya. Kalau di Sriwijaya itu ada agama Buddha dan kerajaannya bercorak Buddha, sedangkan di Mataram juga demikian. Kerajaan itu juga ada yang bercorak Buddha dan ada yang bercorak Hindu. Ternyata memang ada hubungan antara kedua kerajaan. Tadi sudah dijelaskan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Itu adalah garis besar yang harus Bu Murni sampaikan agar nanti kalian tidak sampai ada salah persepsi di pelajaran ini. Untuk kegiatan diskusi pada pertemuan hari ini agar kalian nanti bisa menjelaskan kehidupan politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Kalian lakukan diskusi dengan kelompok yang sudah Bu Murni bagikan di grup kemarin. Itu sudah ada pembagian kelompok beserta materi yang harus dibahas. Sudah dilihat kelompoknya ya? Sudah beri waktu 1 jam pelajaran atau 45 menit. Kalian diskusi melalui WA group dengan kelompok kalian masing-masing. Saya minta kegiatan melalui WhatsApp group. Ketika kalian melakukan diskusi melalui WhatsApp group, kalian screen record hasil diskusinya kemudian dikirimkan ke Bu Murni. Penjelasan yang pertama bisa dipahami untuk kegiatan diskusi? Setelah kegiatan screen record atau diskusinya tadi sudah dilaksanakan, kalian akan mendapatkan sebuah hasil diskusi yang sudah dituangkan dalam bentuk poster. Saya rasa ini sangat mudah dan cepat dalam mengerjakannya. Jadi waktu 45 menit itu bisa selesai. Setelah posternya nanti jadi, salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil poster tersebut. Dan saya minta siswa yang lain nanti bisa memperhatikan kemudian bisa bertanya jika ada sesuatu yang kurang jelas. Sekarang kita bisa keluar dari Zoom meeting, kemudian kalian lakukan diskusi. Setelah itu kita melakukan kegiatan presentasi. Nggih, Bu. Oke anak-anak, setelah kita berikan waktu tadi untuk melakukan diskusi, sekarang kita waktunya presentasi. Oke, sudah jadi posternya? Sudah. Bu Murni tunjuk saja ya perwakilan kelompok yang presentasi, saya ambil satu-satu.
Pun nggih, Bu nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 IPS 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Mataram kuno. Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh 2 dinasti. Artinya terdapat 2 wangsa atau keluarga turun-temurun yang memimpin secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Sementara yang kedua adalah dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Meskipun begitu, kedua dinasti diketahui memimpin berdampingan secara damai. Strategi pemerintahan yang digunakan biasanya kedua dinasti saling mengisi kekosongan, namun terkadang juga memerintah secara bersama-sama. Pada masa Mataram kuno, kehidupan agamanya sangat kuat. Terbukti dari candi-candi yang dibangun sebagai tempat pemujaan. Mempunyai tingkat kebersamaan dan kerukunan tinggi. Terbukti dari keselarasan dan kerukunan antara agama Hindu dan agama Buddha pada masa Mataram kuno. Selain mempunyai kerukunan dalam beragama, Mataram kuno juga memiliki kemampuan dalam hal kesenian yang tinggi dan mempunyai nilai seni yang tinggi dan menyejukkan. Ini terbukti dari relief-relief yang ada di setiap candinya. Nilai-nilai yang dari Mataram kuno yang masih digunakan sampai sekarang yaitu rasa toleransi sesama agama yang tinggi. Misalnya, pada saat orang Hindu nyepi, orang agama lain menghormati dan tidak mengganggu. Dan juga contoh lain yaitu ketika orang Islam melaksanakan puasa dan juga hari raya Idul Fitri, agama lain akan juga menghormati. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Pun bisa dihentikan share screen-nya. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan oleh perwakilan kelompoknya Tegar. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang disampaikan oleh kelompoknya Tegar tadi tentang Kerajaan Mataram, lebih tepatnya pada sisi hasil budaya ya tadi sepertinya. Sama sistem pemerintahan. Ya, silakan bertanya. 1 atau 2 anak. Absen 30. Ini mau bertanya. Silakan Fik. Ada berapa candi-candi yang dibangun pada masa dinasti Shailendra? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Bu Murni bantu menyampaikan pertanyaan yang bagus ya, Mas Vicky ya. Jadi di sini Vicky bertanya, pada masa dinasti Shailendra itu hasil budaya khususnya candi itu apa saja? Kalau Shailendra berarti kalian harus tahu bahwa itu adalah salah satu wangsa dari agama apa, kemudian candi yang bercorak itu apa saja. Pun monggo silahkan dijawab kelompoknya Tegar, yang lain bisa membantu kelompoknya Tegar. Silakan Siti Nafa. Kalau Siti Nafa Urba ini temannya, ya silakan dibantu Siti Nafa Urba. Candi yang merupakan candi peninggalan Buddha yaitu 1. Candi Mendut, 2. Candi Ngawen, 3. Candi Pawon, dan 4. Candi Borobudur, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Alnira. Betul sekali apa yang dikatakan. Ada pertanyaan yang kedua? Saya, Bu. Kiki Agustin. Oke, silahkan Kiki.
Absen berapa, Nduk? Absen 20. Absen 20, ya, silakan. Siapakah pemegang kekuasaan tertinggi pada Kerajaan Mataram? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, Ada yang Bu. bisa menjawab? Oh, sebentar untuk Kiki. Untuk Kiki. Siapa pemegang Kekuasaan tertinggi. kekuasaan tertinggi atau terbesar ya? Kalau kekuasaan tertinggi kan semuanya namanya raja. Oh, nggih, terbesar, Bu. Terbesar. Oke, saya bantu menyampaikan pertanyaannya Kiki Agustin. Jadi Kiki Agustin ini bertanya, siapa raja yang terbesar atau raja termasyhur pada masa kerajaan Mataram? Ini yang ditanyakan Mataram Hindunya atau Mataram Buddha? Mataram Buddha. Mataram Buddha. Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaannya Kiki Agustin? Kelompoknya Tegar yang lain yang bisa menjawab? Ada. Oh ya, Siti, silakan. Ada. Penguasa terbesar pada masa Mataram kuno ada Rakai Pitakan. Alasannya karena pada masa Rakai Pitakan terjadi keharmonisan antara dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Keharmonisan ini ditandai dengan adanya pernikahan Rakai Pitakan dengan Pramuda Wardani. Oke, terima kasih jawabannya Siti Napa Urba. Ya, sudah bagus. Sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha aliran Mahayana. Mereka tidak menggunakan sistem kasta seperti Buddha. Maka itu, hubungan antara raja dan rakyat dapat berlangsung secara harmonis. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Banyak orang yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Menurut penjelasan ini, Sriwijaya berbaur dengan pedagang dari luar karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Peninggalan budaya Sriwijaya terdapat Candi Muara Jambi dan Candi Muara Takus. Sedangkan peninggalan Arca Buddha, ada Arca Buddha di Bukit Ciguntang dan Arca Bodhisatwa. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Lailatus, absen berapa? Masyarakat Indonesia modern baru mengenal Sriwijaya setelah abad ke-20. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Kenapa masyarakat modern baru bisa mengenal Sriwijaya pada abad ke-20? Ibu. Oke, silakan. Karena masyarakat baru menemukan bukti-bukti peninggalan sejarah dari kerajaan Sriwijaya pada abad ke-20. Oke, bagus sekali jawabannya Siti Nafa Urba. Meskipun kerajaan Sriwijaya ini sudah muncul sejak abad ke-7 Masehi ya. Namun kenapa baru diketahui pada abad ke-20? Karena memang keberadaan kerajaan ini berdasarkan bukti peninggalannya itu baru diperkenalkan secara umum ya pada. Pun bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pun lanjut kelompok selanjutnya. Sampun keluar napa, Bu? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Zenita Delereviska dari kelas 10 IPS 1. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno, di sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno dan di kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno. Sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno terbilang unik karena terdiri dari dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra, yang di mana dinasti Sanjaya merupakan penganut agama Hindu, kemudian dinasti Sailendra penganut agama Buddha. Tapi kedua penganut kepercayaan tersebut dapat berjalan berdampingan dengan memimpin rakyatnya. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram ditaklukkan. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Bagelan, Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Kemudian raja yang terkenal pada masa kerajaan Mataram kuno yaitu Raja Sanjaya, di mana bisa dibilang Raja Sanjaya juga merupakan raja yang mampu membuat kerajaan Mataram kuno berada pada masa kejayaan. Dengan bukti Raja Sanjaya mampu membuat sebentar Bu. Mampu membangun bangunan suci seperti bangunan pemujaan hingga di atas Gunung Wukir sebagai lambang telah ditaklukkannya raja-raja kecil atau minor di sekitarnya. Pada masa Raja Balitung perdagangan melalui Sungai Bengawan. Selain pertanian dan perdagangan, industri rumah tangga berkembang di kerajaan Mataram. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno sudah pemerintahan kerajaan Balitung atau juga disebut pemerintahan terakhir munduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Noawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno antara lain adalah bencana alam dan ancaman dari musuh, yaitu kerajaan Sriwijaya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Murni. Awal mulanya terjadi perpecahan lagi di dalam kerajaan Mataram kuno tak lama setelah Samaratungga wafat. Anak Samaratungga dengan Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menunjukkan sikap menentang terhadap ikatan atau pewaris tahta. Itulah yang bisa disebut faktor utama terjadinya runtuhnya kerajaan Mataram kuno selain adanya bencana-bencana tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya dari kelompoknya Zenita dan kawan-kawan. Ayo kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Silakan keluar dari share screen. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Zenita? Saya Bu, Alnira absen 4. Oke, Alnira silakan bertanya. Ya, Alnira mau bertanya tadi? Ya Bu, ada. Oke, silakan. Kenapa kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian? Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau menjawab? Oke. Oke, silakan dijawab. Fredo, absen berapa? 16. Oh ya, silakan. Kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan Mataram kuno bertumpu pada bidang sektor pertanian dikarenakan letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Ya, benar. Betul sekali jawabannya Fredo, singkat tapi memang seperti itu. Karena kerajaan Mataram ini berbeda dengan Sriwijaya. Kalau Sriwijaya itu dikelilingi sama lautan, makanya dia bertumpu pada sektor perikanan atau nelayan dan lain sebagainya. Nah, kerajaan Mataram ini lebih pada daerah pedalaman. Jadi tidak pada sektor perdagangan ataupun
perikanan, tapi lebih condong pada pertanian. Dia juga letaknya dekat dengan sungai Elo pada saat itu. Akhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Sekarang kita masuk pada demikian kegiatan diskusi yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Sekarang kita masuk pada akhir pembelajaran, yaitu kita harus bisa menyimpulkan dan juga merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dan juga merefleksikan? Bisa angkat tangan? Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu tentang Kerajaan Sriwijaya. Saya dapat menyimpulkan Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan terbesar se-Asia Tenggara dalam bidang perdagangan dan sebagai pusat pembelajaran agama Buddha se-Asia Tenggara. Dan refleksi dari Kerajaan Sriwijaya yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini, kita harus menjadi seseorang yang toleransi terhadap keberagaman agama yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan kita harus menjaga serta melestarikan hasil budaya yang ada di Indonesia. Oke, bagus sekali, Ref. Terima kasih untuk Tegar sudah melakukan kesimpulan dan juga refleksi tentang Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan tentang Kerajaan Mataram. Oh, silakan Helen. Silakan Helen menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, Kerajaan Mataram setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, Kerajaan Mataram dipimpin oleh dua dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan Shailendra yang beragama Buddha. Kerajaan Mataram yang terletak pada sektor pertanian. Kerajaan Mataram sangat produktif, menghasilkan hasil budaya, terbukti dengan beraneka ragam peninggalan candi. Dan refleksinya, setelah kegiatan pembelajaran ini, kita harus menjadi seorang yang toleransi terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan kita harus menjaga serta melestarikan hasil budaya yang ada di Indonesia. Ya. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan apa yang sudah dipelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Di pembelajaran ini Bu Murni akan men-share evaluasi pembelajaran yang berisi soal-soal yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Bu Murni tunggu sampai jam 8 malam. Bisa didengarkan? Bisa ya? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Medang Ramulan. Itu yang harus disiapkan supaya nanti bisa lebih siap lagi. Sekarang kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Salah satu memimpin berdoa. Zoom kelas ini kita berdoa dulu agar ilmu semua bisa terserap. Berdoa mulai. Bye.